Selamat pagi, kembali berjumpa dengan Ibu Tinar di dalam materi pelajaran menata produk. Dengan materi kita hari ini adalah tampilan produk di supermarket. Kemarin kita sudah belajar tentang atribut produk. Saya akan ulang sedikit tentang atribut produk. Atribut produk adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam produk itu sendiri, baik itu kemasan, baik itu produk itu sendiri, maupun apapun yang terdapat di dalam produk. Komposisi, merek, maupun cara penggunaannya dan sebagainya, itulah yang disebut dengan atribut produk. Dalam persaingan yang setara, peritel dan produsen merek harus berperilaku sama di outlet, yakni mereka harus bersaing berebut posisi dan ruang yang sama, memiliki kualitas dan harga yang sama, dan sebagainya. Namun, posisi masing-masing merek di pasar telah menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara merek peritel dan merek produsen. Oke, jadi di pasar itu antara setiap merek itu bersaing, berupaya untuk mencari posisi di hati konsumen. Banyak hal yang dilakukan oleh produsen, bagaimana produk mereka memiliki posisi di hati konsumen. Untuk menampilkan barang di supermarket, ada beberapa cara, ya. Ada 2 tips dasar yang dapat Anda terapkan dalam minimarket maupun supermarket. Yang pertama adalah penempatan rak di dalam minimarket atau supermarket, dan yang kedua, tentukan posisi letak barang dan rak. Kita akan bahas bagian yang pertama di slide berikut. Yang pertama adalah pilihlah jenis dan ukuran rak sesuai dengan kebutuhan Anda. Kita harus memilih rak yang bagaimana yang cocok dengan produk yang kita jual. Kalau produk kita skopnya kecil, produk kita kemasannya kecil, tidak baik atau tidak bagus kalau kita menggunakan rak yang besar. Dan sebaliknya, jika produk yang kita jual itu ukurannya besar, dan sebaiknya menggunakan rak yang berukuran besar. Di sini ada beberapa macam jenis rak yang sengaja saya ambil dari internet. Ini menunjukkan bahwa setiap rak berbeda fungsi dan kebutuhannya. Ya, setiap rak itu berbeda fungsi dan kebutuhannya. Oleh karena itu sesuaikan produk apa yang kamu jual dengan rak yang akan kita gunakan supaya kelihatan menarik dan manis sehingga konsumen tertarik. Kadang-kadang produsen atau penjual tidak menyadari kalau produk yang mereka tawarkan kepada konsumen itu raknya tidak matching, tidak sesuai. Oleh karena itu tidak salah kita meminta tolong kepada orang yang pandai dalam penggunaan ruangan, penataan ruangan, misalnya interior. Kita menggunakan jasa interior, memang sih mahal, tapi memberikan hasil yang maksimal daripada kita membuat dengan kemampuan kita sendiri tetapi hasilnya tidak maksimal. Segala sesuatu supaya tampil baik, supaya tampil bagus memang membutuhkan biaya, membutuhkan modal. Oleh karena itu kamu tidak perlu segan-segan mengeluarkan dana selama itu untuk kemajuan daripada usahamu sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Langkah yang berikutnya adalah perhitungan jarak antara rak dengan rak. Kadang-kadang di supermarket itu jaraknya terlalu sempit sehingga pengunjung atau pelanggan sulit untuk melaluinya. Sebaiknya gunakanlah rak dengan rak yang lain itu dengan jarak yang seimbang. Jangan terlalu sempit, jangan pula terlalu longgar karena kita akan rugi. Setiap senti di dalam toko itu kita bayar mahal kepada pemilik toko. Oleh karena itu, maksimalkan ruangan sebaik mungkin. Jangan sampai ruangan banyak kosong. Dan sebaliknya, jangan terlalu sempit sehingga konsumen malas untuk melewatinya. Jadi di sini diperlukan nilai estetika dari seorang merchandise untuk mengatur ruangan toko supaya kelihatan menarik dan pelanggan suka untuk berkunjung. Langkah yang berikutnya adalah apabila memungkinkan, beri ruang yang cukup di depan supermarket untuk tempat promosi. Ya, biasanya minimarket atau supermarket itu di terasnya, di depannya itu ada ruang kosong, kita bisa manfaatkan untuk promosi-promosi produk yang kita jual.
Biasanya produk-produk yang sudah hampir kadaluarsa, kita boleh pajang di sana dengan harga yang sudah diturunkan supaya konsumen membeli. Ya, banyak konsumen yang mau membeli produk yang turun harga karena alasan produk itu sudah mau expire, atau sebaliknya kita memiliki produk-produk baru, produk unggulan, kita mau kasih tahu kepada konsumen, kepada masyarakat kalau di toko kita ada produk yang bagus, produk unggulan, produk baru, kita mau kasih tahu, kita boleh pajang di depan toko kita. Jadi manfaatkanlah depan toko kita atau teras toko kita untuk tempat promosi daripada produk-produk yang kita jual di toko kita tersebut. Langkah yang berikutnya adalah setiap sudut yang ada di toko, supermarket, atau minimarket itu kita harus manfaatkan dengan cara menggunakan rak sudut. Sehingga setiap sudut yang ada di toko itu tidak terbuang sia-sia. Ada banyak ya dijual di toko-toko penjual rak-rak yang bisa kita gunakan dan manfaatkan, sehingga sudut-sudut yang ada di toko yang tadinya tidak termanfaatkan, dengan kemampuan kita mendesain layout toko kita, sehingga setiap sudut di toko supermarket bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga tidak mengalami kerugian. Saya kasih tahu bahwa setiap senti di rak di supermarket itu kita bayar mahal, tidak murah kita membayarnya. Oleh karena itu gunakanlah rak seefisien mungkin, sebaik mungkin supaya kita tidak mengalami kerugian. Oke, di sini adalah kemampuan nilai estetika kita untuk menata ruang toko supaya menarik. Posisi meja kasir bagian pintu keluar. Usahakan posisi kasir itu selalu di pintu keluar. Banyak alasan. Yang pertama, untuk mengurangi pencurian. Dan yang kedua, untuk mengurangi konsumen yang berbelanja tidak melewati kasir. Oleh karena itu, setiap supermarket atau minimarket selalu menempatkan kasirnya itu di pintu keluar, supaya konsumen bisa terpantau siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Ya, biasanya selalu di dekat pintu kasir dibuat. Jangan dibuat kasir itu jauh ke belakang sana. Sebaiknya gunakan atau manfaatkan dekat pintu keluar. Lebih efisien dan efektif dan lebih baik, sehingga semua para pelanggan, pembeli yang datang ke toko kita, kita bisa pantau mereka. Dari gerak-geriknya kita tahu maksud dan tujuan mereka. Langkah awal dalam pendesain daripada toko itu adalah layout toko. Sebelum kita membuat penataan, sebaiknya kita buat layout toko supaya kita tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kesulitan. Jadi kita merancang toko kita itu sudah berdasarkan desain layout toko. Desainlah toko kamu dengan baik dan menarik. Tadi saya sudah katakan, gunakanlah jasa interior supaya toko kita itu bagus, supaya toko kita kelihatan menarik, tertata dengan baik. Kalau kita tidak menggunakan desain layout toko, kamu akan bongkar pasang, kamu akan kesulitan. Jadi sebaiknya sebelum toko kita dibuka, yang pertama sekali dilakukan adalah mendesain layout toko. Kita tahu seberapa besar meja, seberapa besar rak yang kita gunakan, seberapa besar toko yang kita gunakan, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Ya, kita harus sesuaikan. Jadi kita menggunakan skala di sini. Kalau kamu menggunakan skala, misalnya 1 senti ke 1 senti, di alam nyatanya yang kita mau buat itu berapa meter yang 1 senti tadi digambar. Jadi kemampuan. Kamu nggak perlu pandai mendesain. Kamu bisa minta tolong jasa interior untuk melakukannya. Karena ini pekerjaannya memang tidak mudah. Kelihatannya ini mudah, tapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi ini, saya percaya kita banyak mengalami kesulitan. Oke, inilah yang perlu kita lakukan. Bagaimana menempatkan barang di minimarket dan supermarket supaya kita tidak banyak mengalami kerugian, supaya kita tidak mengalami kesusahan dan kesulitan. Ini ada beberapa langkah tadi yang sudah kita jelaskan. Oke, terima kasih. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah semangat, jangan putus asa.
Kamu pasti bisa melewati ini semuanya. Dan apabila ada pelajaran yang kurang kamu pahami, boleh kamu bertanya langsung ke Ibu Tinar, WA saya kalian sudah tahu, atau di kelas ini juga boleh kamu sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang.